Jadi sejarahnya itu pertama kalinya itu terbentuknya Islam di kerajaan Islam ya di Medan ini itu berasal dari Sultan Delhi yang pertama yang bernama Muhammad Delhi Khan. Nah, Delhi Khan ini dia bisa dibilang itu berkebangsaan India Islam karena ada khannya. Nah, jadi pada saat itu Muhammad Delhi Khan ini sebenarnya itu sebagai pendatang di Medan ini pada awalnya. Nah, pada saat itu kapalnya itu kebetulan terkena ombak dan karam di sekitaran Pasai atau sekarang dikenal dengan Aceh. Nah, pada saat dia terdampar itu dia diambil ataupun ditemukan oleh salah satu prajurit dari kerajaan Pasai tersebut. Nah, setelah dia diambil, ternyata dia ini mempunyai ilmu. Nah, karena si sultan dari Aceh ini suka dengan dia karena dia kuat. Nah, akhirnya dia diangkat menjadi panglima perangnya di kerajaan Aceh tersebut. Nah, di mana pada saat itu sultannya itu dipimpin Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini pada waktu itu bisa dibilang ya dia mempunyai kerajaan yang besar, yang kuat. Nah, dia menyerang kerajaan yang bernama Aru. Kerajaan Aru inilah yang pertama kali ada di Medan. Dialah pertama kali. Nah, kerajaan Aru ini bisa dibilang kerajaan biasa, kerajaan emang kerajaan lah, bukan yang kerajaan Islam. Pada saat itu diserang dan akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Muhammad Delhi Khan. Nah, dia ini mempunyai julukan. Julukannya itu Raja Gocah Pahlawan. Kenapa dibilang Gocah Pahlawan? Karena dia berhasil mengalahkan seekor gajah sendiri, seorang diri. Nah, karena dari itulah maka dia diberikan gelar Raja Gocah Pahlawan. Nah, karena dia berhasil mengalahkan itu dan juga berhasil menaklukkan yang namanya kerajaan Aru, akhirnya si Muhammad Delhi Khan ini meminta suatu wilayah untuk dikuasainya. Nah, akhirnya diberikanlah oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu di Medan, di mana pada saat itu kerajaannya pertama kali itu berdiri di Delhi Tua. Itulah pertama kali kerajaan Delhi itu berdiri. Tapi belum namanya bukan Istana Maimun. Itu namanya Istana Delhi. Pertama kali. Nah, lalu sayangnya Istana Delhi itu sudah rata. Bukan rata dengan tanah, sudah hancur karena termakan zaman. Karena pada saat itu Istana Delhi itu ditinggalkan. Jadi pada saat Sultan Delhi keempat itu memimpin, itu pindah ke daerah Labuhan Delhi. Nah, diam dulu Bay, aku lagi ngerekam. Nah, di Labuhan Delhi itu 4, 5, 6, 7, 8. Disitulah di Labuhan Delhi itu ada istana. Tapi di Labuhan Delhi juga istana itu sudah hancur, sudah ditumbuhin sama tumbuh-tumbuhan, nggak berbentuk lagi. Cuma nggak separah di Delhi Tua benar-benar udah hancur. Kalau di Labuhan Delhi itu masih berbentuk tapi sudah ditumbuhin tumbuh-tumbuhan. Tapi di sana itu ada masjid. Nah, masjidnya itu namanya Masjid Al Osman 1. Nah, Masjid Al Osman 1 ini dibangun kenapa? Itulah penyebaran agama Islamnya di situ. Jadi memang pada saat di Delhi Tua itu penyebaran agama Islamnya tidak terlalu signifikan. Yang dia itu ya si Delhi Khan ini berprinsip ya kalau kamu mau tahu tentang Islam, ayo mari sini. Kalau kamu tidak mau tentang Islam, ya udah. Gitu. Nah, kalau di kalau di Labuhan Delhi itu benar-benar yang dia penyebaran agama Islam. Dia membangun masjid dan beberapa ada seperti aktivis-aktivis agama gitu mulai menyebarkan agama-agama Islam ke orang-orang situ yang pada saat itu belum mengenal agama, baik itu agama Kristen, Islam ataupun agama-agama itu mereka belum tahu. Jadi ibaratkan mereka ini tidak ada agama. Itulah di
disebarkan, diajarkan agama Islam, akhirnya banyaklah yang memeluk agama Islam di Labuhan Deli pada saat itu. Pindah pada masuk Sultan Deli ke-9 itu pada saat dia berumur sudah kurang lebih 25 tahun, yang pada saat itu memang pada zaman-zaman itu ya memang Sultan itu mempunyai, bisa dibilang hartanya juga ada. Dibangunlah Istana Maimun pada tanggal 26 Agustus tahun 1888. Itu masih Istana Maimunnya aja. Nah, Istana Maimun ini fungsinya pada awalnya itu sebagai kantor kerapatan atau untuk bertemunya Sultan dengan tamu-tamu penting lah gitu. Nah, selang sebulan berikutnya barulah dibangun Masjid Raya yang di depan. Itu yang ngebangun juga Sultan Deli yang ke-9. Dibangunlah Masjid Raya itu. Nah, disitulah lagi ada penyebaran juga. Tapi di situ di zaman Masjid Raya itu sudah dibangun, itu sudah ada yang namanya Syekh. Syekh itu semacam yang paham agama lebih dalam lagi. Nah, jadi penyebarannya makin besar. Dan akhirnya di Medan inilah mulai banyak orang yang memeluk agama Islam. Itulah penyebarannya di Medan, khususnya di Istana Maimun ini, karena itu udah dibangun Masjid Raya. Tapi pada saat Masjid Raya itu belum dibangun, memang sudah ada yang Islam, tapi belum yang kuat, belum tahu banyak lah tentang Islam, hanya sepanggal-panggal sedikit. Begitu masjid dibangun, mereka mulai mempelajari lagi Islam lebih dalam. Kira-kira hampir setengah penduduk Medan ini pada zaman itu memeluk Islam. Itulah penyebarannya agama Islam di Medan. Dan Istana Maimun ini termasuk salah satu kerajaan Islam pertama di Medan. Itulah beberapa sejarahnya. Lalu di saat itu juga memang pada saat itu kerajaan Batak ya, waktu itu ada dari Toba itu datang kemari juga berkunjung. Nah, orang Toba ini juga mereka menyebarkan agama yang Kristen gitu. Jadi, nah tapi Sultan ini nggak ada yang gimana, oh nggak boleh nih Kristen ini, nggak. Sultan itu toleransinya sangat tinggi. Jadi beliau itu memberikan, kalau kalian mau menyebar agama Kristen silakan, saya berikan tempat. Nah, itulah ada diberikan tempat sama Sultan itu gereja di dekat Sekolah Harapan. Itu HKBP apa gitu namanya, saya abang lupa. Nah, itulah pemberian dari Sultan untuk mereka menyebarkan agama Kristen. Jadi memang Sultan Deli itu memang punya toleransi yang sangat-sangat tinggi. Jadi nggak ada dia kayak ada spesifik gitu, kok Kristen nggak boleh sini, nggak. Bahkan diberikannya tempat. Jadi Islam sama Kristen pada saat itu sama-sama menyebarkan. Jadi Sultan juga nggak ada bilang ke anaknya, ini nanti ada Kristen kan jangan masuk, Islam itu enggak. Itu diberikan pilihan semua sama Sultan. Kalau kalian merasa Islam tepat, silakan. Kalau kalian juga merasa Kristennya juga tepat menurut hati kalian, silakan peluk agama Kristen. Nah, jadi itulah penyebaran agama Islam dan juga agama Kristen di Medan. Sebenarnya banyak ya kalau di Medan ini. Kayak agama Cina juga yang mungkin kalian tahu, kalau ada kalian pernah dengar Chong Afi. Nah, itu juga salah satu, tapi dia bukan menyebar. Dia bukan menyebarkan agama Hindu, itu sebagai istilah itu pedagang. Jadi awalnya itu dia itu pedagang. Itulah beberapa sejarah. Ada yang ingin kalian tanyakan? Jadi kalau kita mau tahu letak di mana peninggalan kitab Islam, kita bisa pergi ke mana? Nah, kalau untuk kitab Islamnya itu bisa kitab kayak Al-Quran yang lama itu, pihak Kesultanan Deli itu ada, tapi itu kita simpan. Itu disimpan sama keturunan sultannya, nggak kita pajang memang. Dan itu memang asli tulisan dari sultannya, tulisan Arab gitu. Itu kitab bisa bilang bukan Quran sih, seperti semacam kitab dari Kesultanan Maimun ini, tapi tulisan dari si sultannya. Kalau kitab Qurannya ya bisa dijumpai di mana-mana kan, Quran itu kan ada banyak. Ada lagi?
ada masalah. Paling kalau senjata peradaban Islam ya, yang bisa abang bilang cuma keris itu yang di kaca itu, hanya itu doang. Itu pun ya kalian mau merekam ya nggak apa-apa, tapi itu replika. Yang aslinya itu ada, itu dipegang masih yang satu dipegang sama Sultan. Jadi Sultan itu pakai itu kalau ada acara adat. Jadi dia tuh memakai kerisnya. Yang aslinya kok ini replika. Jadi sejarahnya keris itu nggak ada ya? Hanya sebagai simbol pas ada acara. Iya, dia itu memang sejarah itu bukan untuk dipakai untuk perang pada zaman dulu, enggak. Dia itu hanya memang sebagai aksesoris untuk di perlengkapan baju Sultan. Kalau Sultan terdesak, ya dia menggunakan pedang. Memang pada zaman itu juga pedang, ada juga senjata banyak. Karena kan memang pada zaman dulu kan juga ini berdiri, setelah memang berdiri kan kita masih dijajah sama Belanda. Jadi untuk antisipasi ya Sultan itu juga mempunyai pedang yang panjang bisa dipakai perang. Kalau kerisnya ini dia hanya sebagai simbol aja, aksesoris. Jadi bangunan ini masih asli dari apa itu? Ya, dari kikingan ini atau udah ada yang dibangun? Jadi bangunan ini ya masih asli semua. Nggak ada yang kita renovasi, rombak itu. Ini memang kayak dari pilarnya batu, beton, semua lantai itu asli dari tahun 1888. Kalau untuk ceritanya sejarah para khalifah itu, Kalau sejarah khalifah itu ya sebenarnya di Istana Maimunah yang tempatnya itu nggak ada khalifah itu. Khalifah kayak macam kayak di Jawa mungkin Wali Songo gitu ya. Nah di sini itu nggak ada. Mereka itu hanya kayak seperti paham agama aja, bukan yang kayak Wali Songo yang paham agama betul sampai tinggi, yang kayak ujung tinggi enggak. Ya itu hanya sebagai hanya tahu bisa bilang basic Islam aja. Islam tuh gini. tadi kan kamu udah ada wajahkan gimana apa ini hubungan ini. Tadi pertama juga kami nanya nama apa, Nana apa? nama Oh, perkenalan. nama abang di sini itu Rafsanjani atau biasa dipanggil Ire.